Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat siang semuanya, sahabatku para pecinta bonsai Nusantara, Bongla Nusantara. Kali ini saya ingin nge-share ya tentang teknik saya biasanya yang saya pakai untuk mengerdilkan bongla yang sudah terlambat, artinya yang sudah menjulur panjang daun-daunnya, jadi tidak membonsai tapi besar, kurang kerdil atau yang kurang kerdil. Cara mengkerdilkan biasanya saya pakai teknik yang saya contohkan saat ini. Ini ada bonsai saya yang terlalu menjulur, kurang membonsai, artinya kurang kerdil gitu. Yang memang saya biarkan sejak dulu, nggak sempat saya rawat, tapi sudah pecah daun. Kira-kira umurnya berapa ya? Kira-kira umurnya setahun ini ya. Nah ini barangnya. Ini umurnya sudah setahun. Sudah setahun, sudah pecah daun, dan saya biarkan cuma karena ini agak kerdil juga ya, bukan seperti yang liar besarnya, karena selama ini memang di dalam pot, dipakai pot, jadi nggak di tanah yang liar gitu tumbuhnya. Dan awalnya ini plastik polybag ya, di pot polybag itu, apa istilahnya itu. Nah, karena tidak dirawat, tidak disayat mulai kecil, dia besar, kurang kerdil gitu. Daunnya menjulur ya, daunnya menjulur tapi sudah pecah. Ini kira-kira umur setahun lebih ya. Nah, ini saya akan merawat sekarang karena kurang kerdil, maka saya kerdilkan. Nah, bagaimana caranya bongla itu yang sudah kadung menjulur, kurang kerdil, untuk dikerdilkan lagi? Caranya dipotong ekstrim. Lebih baik bagi saya, pengalaman saya itu lebih cepat, itu lebih ampuh itu pakai cara ekstrim, potong ekstrim. Tapi caranya begini, jangan ekstrim langsung semuanya, langsung semua daun di ekstrim, ditebas total gini, itu rawan busuk karena tidak ada yang menyedot ke arah daun, ke arah atas unsur-unsur pohonnya, sehingga menggenang di dalam, bisa kemungkinan kebanyakan busuk ujungnya, terutama di musim-musim penghujan begini. Nah, caranya biar aman, ini bagi saya pribadi ya, teknik saya pribadi, mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain, bisa dicoba. Ini ekstrimnya yang ditebas, yang pupus yang terlahir. Nah ini, tapi caranya bukan ditebas sampai pangkalnya, tapi sisakan ada daun. Nah ini kan masih ada daun. Seandainya ini tumbuh, ini kan daun, ini kumpulan daun. Kalau daun yang belum mekar, jangan dipangkal begini. Nah, biasanya kalau dipangkal begini itu dia sulit tumbuh lagi, tidak kuat. Padahal di ekstrim, semua daun di ekstrim sampai ke pangkal, bahaya. Jadi ini ada masih lapisan-lapisan daun. Coba ini dilihat ya. Ini ada lapisan-lapisan daun. Nah ini. Nah ya. Tapi jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti besar lagi. Bawah pokoknya kiranya ada lapisan daun paling bawah. Nah, ini lainnya dibiarkan. Biar unsur-unsur mineralnya atau unsur-unsur pohonnya tetap berjalan, jadi tidak menggenang di dalam sehingga rawan busuk. Dibiarkan. Ini kira-kira seminggu lagi ini bisa lebih ke atas lagi dan tumbuh, jadi tidak rawan busuk. Tapi setelah ditebang begini, jangan ditaruh di tempat yang terlalu panas, langsung sengat matahari, sinar matahari. Juga jangan kena air, kalau nyiram matahari jangan kena, apalagi sekarang musim hujan, ini rawan busuk. Lah ini dibiarkan. Ini sudah dibiarkan. Lah ini kalau tumbuh nanti, maka ini kalau ini kerdil, tumbuhnya lagi kerdil, sambil disayat sedikit-sedikit. Sayatnya kelopak yang menutupi lapisan yang menutupi itu dibuang seperti ini. Nanti ini tumbuh, ini lapisannya sudah nggak ada, sehingga cepat untuk melandai begini. Nah, cepat untuk pecah daunnya, tidak menjulur begini. Kenapa kok menjulur begini? Karena ini dulu lapisan yang menghalangi ini ke atas, itu yang ke atas itu nggak dibuang, sehingga ke atas menjulur ke atas tetap. Lapisannya kan ada di pinggir seperti ini. Lah kulit-kulitnya itu lah seperti ini. Nah seperti ini. Lah ini lapisan yang menghalangi daun cepat mekar.
Nah, kalau sudah dipotong sejak dini lapisan pinggir-pinggir itu bisa cepat landai dan cepat mekar. Nah, seperti itu. Ini dipotong ini lapisannya ya. Ini kan ada lapisan menutup. Ini kan ada lapisan menutup, ini dipotong. Ini contohnya seperti ini. Nah, kalau cuma lapisan ini pakai lah ini. Nah, ini dipotong begini. Nah, gini. Tapi kalau sudah mudah begini, paling pupus, jangan terlalu ke bawah, nanti bisa gampang patah. Dikira-kira saja begini. Ini sudah dibiarin. Ini nanti cepat mekar. Jadi dimekarkan sejak dini karena tidak ada penghalang lapisan penghalang. Tuh. Nah, motongnya begini. Ini awalnya seperti ini tadi. Ini pupus terlahir. Nah, ini dipotong. Jadi ada lapisan daun, bukan pangkalnya. Kalau pangkalnya gampang busuk. Jadi ini bukan menumbuhkan pangkalnya, tapi tinggal memekarkan daunnya sehingga nggak rawan busuk. Kalau pangkalnya nggak ada daunnya yang mau mekar, maka itu rawan busuk. Ya, seperti itu. Demikian. Nah, ini dipotong karena terpotong dulu. Ini dibiarin. Nanti ini kalau sudah tumbuh, dia cepat mekar begini karena tidak ada lapisan yang menghalangi untuk melandai begini, mekar. Ini yang telat dulu, tidak dipotong sehingga menjulur ke atas. Nah, kalau ini nanti jadinya seperti ini. Nah, ini awal dulu saya sempat nyayat, akhirnya cepat pendek karena cepat mekar di sini. Di sini dulu lapisannya dibuang. Oke, sekarang saya rawat lagi, ingin mengerdilkan lagi. Setelah lama saya biarkan sehingga menjulur seperti itu gara-gara tidak disayat. Nah, kalau sudah terlambat, lebih baik untuk mengerdilkan lebih cepat itu praktisnya adalah di ekstrim begini jangan. Kalau ini disayat nanti tubuhnya mekar lagi, besar lagi lah ini. Calonnya besar. Nah, ini yang saya tak potong. Calonnya besar. Ini malah lebih besar dari ini. Lebih menjulur daripada ini. Karena subur. Makanya untuk mengerdilkan diekstrimkan. Dengan cara seperti ini tekniknya. Demikian sahabat-sahabatku. Semoga bermanfaat. Ini pengalaman pribadi. Salah kurangnya mohon maaf. Ini sekedar pengalaman pribadi. Kalau memang bermanfaat, monggo dicontoh. Silakan dicontoh. Demikian. Salam dari saya. Salam sehobi, sehat, dan bahagia selalu sahabat-sahabatku. Terima kasih. Oh ya, ini tunggu dulu ya. Ini kalau terlambat ya, kalau sudah menjulur. Lah kalau ingin bagus ya dari awal disayat. Jadinya seperti ini, jadi kerdil. Nah, ini dari awal saya sudah sayat. Saya baru tumbuh dulu, saya sudah saya sayat. Sayat ringan maksudnya, bukan ekstrim, sayat ringan. Jadi akhirnya dari kecil sudah tumbuh ini, sudah pohonnya sudah nampak. Karena dari kecil sudah saya proses. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini buat kecil saya, mini sekali. Nah, ini sudah tumbuh. Saya program akar. Ini program akar saya tutupi. Banyak caranya program akar. Bisa dikasih plastik polybag atau apa gitu ya. Kalau saya langsung tanah karena sudah akarnya sudah ada, biar tidak kering aja. Nanti disiram kayak seakan-akan alami, ini hilang. Jadi itu saya suka lebih seakan-akan berproses alami. Nah, ini program akar. Biasanya kalau baru dibuka begini, nggak ditutup, itu kering akarnya, bisa mengkisut. Makanya saya tutup dengan tanah atau pakai kain seperti itu. Nah, tutupnya. Tapi saya suka memang pakai tanah sehingga disiram itu dikit-dikit rontok sendiri tanahnya alami. Nah, ini alami kayak alami. Ini kemarin tak tutup begini karena sudah kira-kira sebulan, akarnya sudah kuat, saya pindah ke pot. Ini awalnya plastik polybag. Seperti ini. Jadi sisakan tanah untuk menutupi akarnya. Lambat laun akan alami, disiram alami seperti ini. Akarnya sudah kuat. Jadi proses pembentukan akar. Nah, ini kalau disayat sejak kecil dulu. Tapi ini sayatnya agak ringan-ringan, agak jarang, sehingga agak besar. Jadi kerdilnya bongla itu, kerdil tidaknya, itu tergantung sayatan. Nah, ini sudah mulai sayat. Ini sejak kecil dulu sudah disayat. Sehingga pohonnya sekecil ini, semini ini sudah ada. Nah, ini. Semakin mulai dari kecil disayat, semakin mini. Nah, ini program akar juga. Ini sudah disayat sejak dulu. Lihat ini ya. Oke, ini sudah pecah daun, sudah disayat sejak dulu. Ini kemarin lupa nggak disiram. Ini proses. Seperti ini sahabat-sahabatku ya. Ini fokus kepada bagaimana bongla ketika sudah telat menjulur daunnya ke atas, kurang kerdil, tidak terjadi kerdil, maka caranya disayat, diekstrimkan seperti ini. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Selamat siang, salam sehobi, sehat, bahagia selalu. Terima kasih.